terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri MSI, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Junaidi Mistar MPD PhD, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Wakil Rektor 3, dan Ibu Wakil Rektor 4, Ibu Kepala P2KIB yang berbahagia, Bapak Ibu peserta dan teman-teman mahasiswa yang hadir pada acara hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan peluang yang sangat luar biasa ini untuk mengikuti kegiatan webinar nasional pengembangan ekosistem bisnis kewirausahaan di era peralihan tatanan baru. Ini dilakukan atas kerjasama antara Asisten Deputi Pengembangan Ekosistem Bisnis, Deputi Bidang Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia dengan Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis yang merangkap bidang pengembangan usaha Universitas Islam Malang tahun 2021. Untuk materi yang pertama, itu nanti materinya adalah pengembangan ekosistem kewirausahaan. Yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Nanti pengembangan, siap. Mohon para peserta diminta mengaktifkan videonya. Siap, Pak. Di sini saya Oke, sampaikan. Oke. Bapak Ibu, teman-teman peserta yang hadir pada acara hari ini, sebelum untuk kegiatan materi pertama disampaikan, mohon untuk peserta bisa mengikuti aturan-aturan atau tata tertib yang akan kami sampaikan. Yang pertama, silakan meng-unmute mic karena untuk menghindari kegaduhan. Yang kedua, silakan untuk melakukan on kamera. Semua kamera diharapkan untuk bisa aktif agar keseriusan kita di dalam mengikuti webinar ini bisa terpantau dengan baik, sehingga dimanapun Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir, mohon untuk kamera bisa di-on-kan. Kemudian yang ketiga, jangan lupa juga silakan mengisi presensi, dan yang terakhir adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan, itu nanti silakan bisa menggunakan raise hand atau ditanyakan melalui kolom chat, sehingga nanti proses webinar ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, sehingga tidak terlalu banyak molor. Oleh karena itu, Bapak Ibu peserta semua yang hadir pada acara hari ini, sebelum materi disampaikan oleh pemateri pertama, pemateri utama, Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri MSI, saya ingin menyampaikan kurikulum vitae beliau singkat. Nama beliau adalah Profesor Dr. Haji Maskuri MSI, tempat tanggal lahir Tuban 10 September 1967, jabatan terakhir adalah jabatan akademik guru besar, jabatan di Universitas Islam Malang adalah Rektor Universitas Islam Malang. Banyak pendidikan dan pengalaman yang sudah beliau lakukan, mulai dari short course dan kunjungan ke luar negeri, termasuk berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan. Insya Allah beliau sangat banyak sekali yang disampaikan di dalam kurikulum vitae, dan ini akan menjadi peluang yang sangat besar bagi seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Islam Malang, untuk bisa menggali atau untuk menemukan inspirasi-inspirasi baru di dalam proses pengembangan kewirausahaan. Apa yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa Universitas Islam Malang akan melahirkan pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan dengan mengembangkan ekosistem wirausaha di dalam kampus. Sehingga bagaimana ini nanti bisa dimanfaatkan oleh para peserta agar bisa menjadi bagian dari embrio untuk memperkuat kemandirian di Universitas Islam Malang. Kira-kira itu untuk CV dari beliau, sangat banyak sekali, termasuk pengalaman penelitian yang juga banyak dilakukan oleh beliau berkaitan dengan pemberdayaan-pemberdayaan. Yang ini juga akan mungkin nanti akan disampaikan oleh beliau dalam rangka bagaimana pengembangan ekosistem wirausaha itu bisa dilakukan, bisa berjalan dengan baik, dan
bisa tumbuh sampai misalnya berkembang menjadi lebih baik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dari CV beliau. Selebihnya saya sampaikan kepada beliau, Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri, MSI, untuk bisa menyampaikan materinya. Monggo, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Wakil Rektor 1, Ibu Kepala P2KIP, dan Pak Dayat selaku bagian dari P2KIP, serta para peserta webinar nasional yang saya hormati, saya banggakan. Maaf, itu tadi saya sambutan, datang langsung sambutan, sehingga saya memang tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Kepala P2KIP, karena barusan sambutan di sebelah, di ruangnya staf saya, kemudian saya langsung lari ke sini, langsung buka, langsung sambutan. Jadi, tadi ada pertemuan untuk ketemu alumni nasional untuk Fakultas MIPA. Screen, ya, share screen. Jadi materi yang diberikan pada saya adalah pengembangan ekosistem kewirausahaan kampus. Ini baik. Saya ingin sampaikan pointer-pointernya saja. Ini belum sudah ada yang nyoret di sini nih. Bagaimana supaya para alumni ini memiliki satu kemampuan lebih di dalam mengembangkan jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur jangan dikonotasikan menjadi seorang jualan, bukan. Jangan jualan. Jadi kalau kita ini artikan sempit, ya entrepreneur ya jualan. Kalau itu, maka menurut saya sangat tidak realistis ketika kita mempersiapkan untuk itu. Walaupun itu adalah menjadi salah satu bagian dari wirausaha. Tapi jiwa entrepreneur itu adalah jiwa kemandirian. Jiwa yang mampu mengorganisir, jiwa yang memiliki satu visi pengembangan, jiwa yang tidak kemudian pantang menyerah, gitu ya. Jiwa yang selalu berpikir out of the box, itu jiwa-jiwa entrepreneur. Nah, kita ini ingin melahirkan jiwa-jiwa itu. Jadi, pengembangan ekosistem kewirausahaan kampus dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kemampuan kewirausahaan mahasiswa yang terintegrasi dengan proses pembelajaran MPKM. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, walaupun toh sebelumnya kita pun juga sudah melakukan itu, tapi nanti ke depan akan lebih kita develop lagi, kita kembangkan lagi, ya. Kemudian juga melalui proses riset, ini yang biasa kami lakukan, R&D, Research and Development, ada unsur riset, ada pengabdian pada masyarakat, di mana kami melakukan empowerment, pemberdayaan masyarakat melalui satu konsep community development dengan pendekatan participatory action research. Jadi untuk memberdayakan SDM, untuk mengelola sumber daya pertanian atau hasil pertanian, hasil peternakan, kami bersama-sama dengan teman-teman pertanian, teman-teman peternakan, di situ kita kasih penyuluhan, tapi ada unsur edukasi. Bahkan ada unsur spiritualitas, karena kita menggunakan sebuah media-media tertentu di situ. Media-media. Jadi, pada saat kami melakukan satu pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan masyarakat hutan, konsep kami adalah konsep yang lebih terintegrasi. Di situ ada unsur pembinaan pola tani, ada unsur pembinaan pendidikan, ada unsur pembinaan kelompok, ada unsur pembinaan peternakan, ada unsur pembinaan keagamaan, ada unsur juga pembinaan sosial,
ini wadah ini bisa kita jadikan sebagai tempat untuk mengembangkan apapun. Ini terintegrasi di sini ini. Jadi pengembangan ekonomi sekalipun di situ. Ini ada unsur R&D, Research and Development. Riset dan pengabdian pada masyarakat. Ini untuk mewujudkan wirausaha mandiri. Jadi anak-anak sekalian atau Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai kemudian hanya berpikir, menurut saya, hanya berpikir usaha dalam konteks jualan, tetapi kita juga bisa mendevelop berbagai macam kehidupan sosial. Kita tahu bahwa Unisma ini memiliki milestone, yaitu tahap Good University Governance sudah kita lalui, walaupun kita terus memperkuat saat ini. Tahap Learning University 2015 sampai 2018 ini ya, 2019. Kemudian 2019 sampai 2023 kita masuk ke Research University. Kemudian, nah ini tahun 2023 sampai 2027 kita masuk ke Entrepreneur University. Kemudian dengan banyak hasil-hasil riset yang sekarang ini sudah mengembangkan berbagai macam inovasi, ini nanti akan bisa landing pada tahun 2023 tentang Research University ini. Kemudian di tahun 2027 kita masuk ke World Class University. Nah, tahapan-tahapan ini juga membutuhkan satu pemikiran yang strategis, satu tekad yang kuat. Ini. Jadi biasanya kalau memiliki jiwa entrepreneur itu strong mereka. Dia memiliki satu keinginan kuat. Keinginan kuat. Apapun dilakukan untuk mewujudkan impian itu. Tujuan program kewirausahaan itu adalah ya mahasiswa memiliki wirausaha mandiri. Sekali lagi, bukan semata-mata jualan. Saudara bisa memanfaatkan local wisdom. Jadi kearifan lokal, apapun, saudara membaca apa yang bisa dikembangkan. Jadi insya Allah kalau melihat dari Dhoiriyah, rektor saudara ini adalah seorang akademisi, tetapi sesungguhnya saya ini juga memiliki jiwa ini. Jiwa entrepreneur ini, mau saya juga punya usaha kok. Jadi walaupun sebagai seorang petani itu kan jiwa entrepreneur di situ itu. Sebagai seorang petani. Sama dengan Prof. Jun, sebagai rektor 1 itu juga petani juga. Jadi ini yang kemudian mendrive berbagai macam usaha. Jadi kemandirian ekonomi dan religiositas dibangun di sini. Karena Anda punya nilai plus. Bukan sekedar kemandirian, tetapi religiositas. Berani mengambil risiko. Ini pun juga didasari dengan religiositasnya. Berpendidikan dan berpengalaman usaha. Kemudian percaya diri dan memotivasi. Jadi percaya diri. Ini kunci, salah satu kunci percaya diri. Kalau Anda nggak percaya diri, sulit untuk bisa maju. Harus percaya diri. Nah, peluang dan tantangan, ini ada strategi dan kebijakan Universitas Islam Malang ini ya. Jadi sekarang ini kita berada di era industri 4.0. Jadi ini teknologi informasi sudah mulai menjadi panglima di sini nih. Apapun sekarang, bahkan seperti sekarang ini kita melakukan seminar nasional, ini juga sudah menggunakan instrumen ini. Era Society 5.0. Ini bagaimana justru teknologi informasi ini jangan sampai mencerabut status dan kedudukan kemanusiaan atau manusia. Manusia harus diposisikan dengan posisi yang utama dan dia bisa mengendalikan teknologi informasi. Jangan sampai mereka justru menjadi beban dan bahkan sasaran tembak dari teknologi informasi. Dia harus menjadi pengendali dari teknologi informasi. Kemudian di era pandemi COVID-19 seperti ini, kita pun juga perlu bangkit, perlu adaptif, melihat, dan sekaligus juga peluang apa yang memungkinkan akan
menjadi potensi yang besar yang bisa saudara lakukan. Nah, strategi kebijakan Unisma ini kita sudah mempersiapkan laboratorium MBKM Unisma. Jadi ada RKM, Rumah Kreatif Mahasiswa, ada Rumah Budaya dan Peradaban, ada kelas profesional, ada kelas branding. Ini semuanya Anda bisa masuk ke sini. Bisa masuk ke sini di laboratorium MBKM Unisma ini. Di samping juga mitra-mitra Universitas Islam Malang, baik itu dunia usaha, dunia industri, lembaga pendidikan, birokrasi, balai-balai, dan bahkan juga masyarakat. Ketika anak-anak sekalian ingin melakukan sebuah proyek-proyek independen di tengah-tengah masyarakat melalui berbagai macam literasi bisa dibangun. Ini satu kebebasan. Apalagi kuliah di Unisma, Bu Yeni ini pesertanya masuk Unisma semua ya? Ji, Prof. Iya. Tenan, kemudian mahasiswa maupun alumni, Prof. Baik, baik. Jadi mahasiswa maupun alumni maupun tenan ya? Ya, Maupun siap, Prof. tenan. Baik. Nah, ini kalau posisinya dosen maka bisa juga nanti bersama dengan mahasiswa melakukan pendampingan terhadap dunia industri kecil maupun menengah itu. Jadi semuanya memungkinkan untuk bisa kita lakukan. Kalau di sini ada tenan, maka bisa bermitra dan sekaligus mahasiswa dan dosen bisa melakukan pendampingan terhadap tenan-tenan yang ada. Dan bahkan nanti mahasiswa juga akan mendapatkan satu konversi dari mata kuliah tertentu. Pusat pengembangan kewirausahaan dan inkubator bisnis ini yang menjadi pusat pengendali utama di sini. Kemudian LPPM, sentra, haki, dan inovasi, dan bahkan juga teknologi tepat guna akan dihasilkan di sini ini. Ini sesungguhnya adalah satu kompleksitas yang bisa dikembangkan di sini. Maka pada akhirnya nanti kita harapkan ada muncul wirausaha mandiri. Baik. Kemudian pusat pengembangan kewirausahaan dan inkubator bisnis, ini ekosistem kewirausahaan yang dibangun di dalam kampus Universitas Islam Malang. Jadi pusat pengembangan kewirausahaan dan inkubator bisnis P2KIB, laboratorium entrepreneur di sini. Ini adalah lingkungan akademik, ini lingkungan bisnis. Ini adalah pusat pengembangan kewirausahaan dan inkubator bisnis di sini ini. Nah, ini ada juga peneliti, LPPM, kemudian juga ada mahasiswa, calon wirausahaan. Ini universitas, fakultas tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ada alumni atau calon kewirausahaan, ada dosen, tenaga ahli, ada karyawan di sini yang ikut bersama-sama. Ini di tingkat fakultas, di tingkat LPPM ada modal pengabdian, ada hasil penelitian yang pada akhirnya menghasilkan produk. Jadi produk dan sekaligus paten teknologi di sini. Nah, disinilah menjadi pusat pengembangan kewirausahaan. Jadi ada produk yang sekarang ini juga sudah ada di sana. Jadi ada komunitas bisnis, ada fasilitas ruang usaha, ada pelaku bisnis di situ, ada juga pengetahuan tentang bisnis, ada startup, kemudian akses pasar juga terus dikembangkan. Nah, di sini masa-masa transisi, terutama bagi para mahasiswa. Bagi mahasiswa, jangan kecil hati sekali lagi bahwa Anda saat ini berbeda mungkin dengan teman-teman saudara yang lain. Bisa lebih enjoy, mereka di kos-kosan, bisa bercengkrama dengan teman-temannya, tapi bagaimana nasibnya yang akan datang kita belum tahu. Belum tahu. Tapi bagi mahasiswa yang memiliki jiwa entrepreneur, saya yakin, saya percaya, dia nanti akan menjadi leader dalam pengembangan diri, dalam pengembangan sosial, dengan pengembangan ekonomi, dalam pengembangan pendidikan, dan dalam pengembangan apapun. Mereka akan menjadi leader. Kalau sudah, maka saya doakan alumni Unisma harus kaya-kaya. Harus kaya-kaya. Doa saya pada para alumni adalah kaya. Ya, kaya ilmu, kaya sense of crisis, kaya sosial, ya, kaya ekonomi, kaya jabatan. Tapi istri atau suami satu saja, nggak perlu kaya-kaya. Kalau
Kalau nanti mau lebih ya nanti ekonominya seperti apa dulu gitu ya. Nah, lingkungan bisnis ini nanti akan terbangun dengan sendirinya. Ada pasar konsumen, ada perusahaan ventura, ada industri mapan, lembaga keuangan, ini nanti akan bisa terwujud melalui satu proses. Baik. Kompetensi mahasiswa milenial ini dalam ekosistem kewirausahaan kampus, ini dia memiliki cara berpikir kritis dan kreatif. Ini disalurkan, ada salurannya ini. Berpikir kritis. Enggak boleh terbuang sedikit pun energinya. Berpikir kritis dan kreatif. Di sini ini, dia justru membangun satu jejaring. Orang tersenyum. Orang merasa bahagia. Orang ingin terlibat di sini nih. Berpikir kritis dan kreatif. Bekerja dalam tim di sini, networking, jejaring dibangun, teknologi informasi menjadi instrumen alat, berpikir logis, berkomunikasi lisan dan tulis. Ini jangan hanya tulis saja. Kalau tulis saja nanti akan menjadi aliran batinan. Maka seorang yang memiliki jiwa entrepreneur harus mampu berkomunikasi secara lisan. Ya, jadi bakul-bakul jamu dikit lah. Dan itu harus dilakukan. Seperti rektornya begini nih, bakul jamu terus. Kemudian bekerja mandiri yang didukung dengan ilmu pengetahuan dan sekaligus berpikir analitis. Ini ekosistem yang dibangun di dalam mengembangkan jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur yang harus dibangun oleh saudara. Ekosistem kewirausahaan kampus, ini kegiatan wirausaha ini yang sudah dilakukan ya, bidang kewirausahaan. Ini paguyuban, wirausaha dan lain sebagainya. Ini ada 7 yang sudah banyak dilakukan oleh Bu Yeni dan Pak Dayat di sini. Kemudian ada bidang inkubator bisnis, bidang pengembangan usaha. Ini yang sudah juga semuanya telah berjalan sebagaimana mestinya. Inilah sesungguhnya senyum harapan. Senyum membawa hikmah dan senyum masa depan. Jadi jangan sampai cemberut. Ini semuanya senyum ini. Jadi insya Allah kalau Anda terus selalu tersenyum. Saya tuh kadang-kala kalau sudah ketemu Mas Sofi itu tersenyum terus. Dia udah kaya, tapi dia ini justru melayani orang lain. Mas Makhrus yang saya kenal juga begitu. Dia udah kaya, melayani orang lain. Carikan minum, carikan makan. Itulah kira-kira orang-orang kaya itu. Orang-orang kaya seperti itu. Dan itu saya berharap Anda ke depan juga akan seperti itu. Ekosistem kewirausahaan ini dilihat dari metode wirausaha. Metode wirausaha akan supaya kita ini bisa sukses dalam berbisnis. Ini tentu inkubator bisnis ini menjadi salah satu media untuk pengembangan diri saudara. Ini ya, laboratorium kewirausahaan, ada Entrepreneur Corner ini. Kemudian juga festival kewirausahaan, etalase kejujuran yang sudah berkembang saat sebelum pandemi pada saat itu. Bahkan saya juga kadang-kala mendengar jajannya habis tapi uangnya hanya sedikit itu. Itu etalasenya jujurnya menjadi terganggu di sini nih. Jadi terganggu. Kemudian ada platform bisnis online dan ini bisa dikembangkan. Kemudian FGD, workshop kewirausahaan, paguyuban wirausaha, P2KIB, Unisma, UKM kewirausahaan, implementasi marketplace. Nah, kemarin terus terang saya itu bilang sama Pak WR3, ada di antara alumni-alumni yang sudah menyiapkan diri untuk mendidik mahasiswa Unisma. Bahkan saat itu saya kasih Angel kuliah tanpa biaya. Artinya apa? Alumni ini mendidik mahasiswa kita, alumni yang sudah punya usaha mendidik mahasiswa kita untuk belajar banyak di dalam perusahaan itu. Kemudian dia juga dihargai. Dia juga dikasih reward bulanan. Itu yang saya katakan belajar atau kuliah tanpa biaya, artinya tidak dibiayai oleh orang tua, tapi dibiayai diri sendiri itu. Dan ini sudah mulai berkembang. Ada 10 sampai 20 yang baru saja kemarin kita kirim dan alhamdulillah
mudah-mudahan tetap berjalan dengan lancar. Ini inkubator bisnis kita. Jadi di sini ada showroom, ada workshop room, ada juga coworking space ini ya. Ini yang ada di Gedung Pasar Sarjana. Di sana ada Yusuf Kala Entrepreneur Center. Beliau investasi dana 1 miliar, kita kasih 1 ruang itu. Kemudian ada juga inkubator bisnis yang sekarang sudah ditempati oleh Bu Yani di sana untuk pengembangan usaha di sana. Jadi di lantai 1 dan 2. Kemudian yang terakhir, langkah entrepreneur muda ini yang sudah berkembang ya. Alhamdulillah anak-anak kita sudah memiliki usaha. Ini Pojok Nusantara Cafe. Ini Nur Taufik Rahman ini dari Paperta, Agribisnis Unisma. Ini yang sudah mengembangkan di Perum Pondok Bestari Indah. Ini suatu saat kita kunjungi Bu Yani ini. Kalau masih tetap survive ya, kita kunjungi di sana. Ini adalah meningkatkan dan mengembangkan citra rasa kopi Nusantara sebagai seantero kopi pilihan dunia. Wah, luar biasa ini tagline yang dibangun oleh mereka ini. Jadi dia sudah punya omset ini per bulan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus berkembang dan terus berkembang. Itu yang dilakukan oleh anak-anak kita semuanya. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan anak sekalian tetap semangat agar supaya apa yang menjadi cita-cita saudara bisa terkabulkan. Dan sekali lagi kami berdoa supaya anak-anak kita dan juga yang mengikuti webinar nasional kali ini semuanya jadi orang-orang kaya. Jadi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang perlu kami sampaikan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas materinya, sangat luar biasa sekali, membangkitkan semangat kita untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi wirausaha mandiri. Kalau pesan yang tadi disampaikan oleh Prof Maskuri bahwa entrepreneur itu bukan hanya jualan, tetapi bagaimana membentuk dan membangun kemandirian diri menjadi seorang wirausaha yang mandiri dengan berbagai integrasi tadi, misalnya MBKM, kemudian R&D, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi potensi bagi teman-teman mahasiswa untuk terus mengoptimalkan diri, membangun kualitas diri, menjadi lebih baik, menjadi lebih kaya. Kalau tadi doa beliau, kita didoakan semua menjadi kaya, baik kaya secara ekonomi, kaya secara moral, kaya secara ilmu, dan kaya-kaya yang lain. Semoga ini menjadi doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebetulan bertepatan dengan bulan Muharram. Doa-doanya insya Allah dijabah. Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi pertama, pengembangan ekosistem kewirausahaan ini. Saya beri kesempatan kepada teman-teman mahasiswa, juga jika ada yang bertanya di kolom chat, silakan bisa langsung disampaikan atau ditulis di kolom chat. Atau kalau ada yang mau bertanya secara langsung, silakan menggunakan chat raise hand atau bentuk raise hand itu, di reaction itu. Silakan bagi teman-teman mahasiswa yang mau bertanya, atau dari Bapak Ibu peserta yang hadir pada acara ini, atau kalau malu-malu bertanya langsung, silakan bisa langsung ditulis di kolom chat untuk disampaikan atau ditanyakan kepada beliau Profesor Dr. Haji Maskuri yang memang sangat inspiratif sekali, penghargaan beliau juga sangat luar biasa banyak dan menginspirasi banyak orang termasuk teman-teman mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Malang untuk terus tumbuh dan percaya diri bahwa kita memiliki kekuatan atau memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk menjadi calon-calon wirausaha yang mandiri. Silakan Mas Diki, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung disampaikan atau ditanyakan langsung Mas Diki yang barusan menulis di kolom chat. Atau dari Bapak Ibu yang lain peserta, teman-teman mahasiswa, ayo semangat untuk menumbuhkan semangat kita bisa
bisa belajar banyak dari beliau yang sudah juga menjadi seorang akademisi dan wirausaha yang sudah mulai banyak juga wirausahanya beliau. Oke, dari Mas Diki, ini ada pertanyaan Prof. Yang pertama dari Mas Muhammad Diki Wahyudin. Insya Allah kameranya juga on, berarti beliau ada. Pertanyaannya, langkah awal dalam memulai bisnis seperti apa, Prof? Atau mungkin langkah-langkah yang mungkin selain misalnya modal, kemudian pengetahuan, mungkin ada langkah-langkah penting yang mungkin perlu disampaikan di dalam memulai berbisnis. Apakah modal atau keinginan yang didahulukan? Sehingga ini menjadi modal juga bagi mahasiswa untuk bisa memulai wirausaha. Karena memang hampir rata-rata mahasiswa ini kalau mau memulai berwirausaha, itu salah satu kendalanya adalah memang di modal. Tetapi mungkin dari pengalaman Prof. Maskuri mungkin ada strategi-strategi jitu yang bisa diberikan kepada mahasiswa untuk bisa menumbuhkan semangat dengan memulai berbisnis itu, Prof. Baik, terima kasih Pak Hayat. Jadi memang pertanyaannya Mas Dani ya, ini gampang-gampang sulit jawabannya karena ini adalah sangat subjektif sekali. Ini sesuai dengan talent masing-masing, kemampuan masing-masing. Memang kunci utama menurut saya adalah adanya satu keinginan dulu. Keinginan dulu. Dari keinginan itulah maka kita harus memperbanyak silaturahmi. Tadi sudah saya katakan, silaturahmi akan melahirkan silatul fikri. Dan silatul fikri akan melahirkan silatul fi'li. Di dalam pembicaraan-pembicaraan disitulah maka akan ada solusi-solusi. Ketika akhir saya kuliah di semester 1, saya sempat juga menjadi penjual majalah. Penjual majalah Anak Saleh. Dan itu saya jajakan di Lamongan, di Tuban, di Bojonegoro. Dan saat itu justru membuka langganan-langganan. Jadi saya pusatkan di LP Ma'arif, di Lamongan, LP Ma'arif, di Tuban, di Bojonegoro. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Walaupun kita memang juga memperoleh hasil yang tidak optimal. Jadi, tetapi itu kita syukuri. Bahkan di akhir-akhir kuliah saya menjelang wisuda pada saat itu, ini good practices ya saya sampaikan. Saya ini diminta untuk mengajar oleh almarhumlah Ustadz Khudori pada saat itu, mantan wakil wali kota Batu yang sudah mendahului kita bersama. Kemudian beliau husnul khotimah. Memberikan kesempatan saya untuk mengajar di TPQ di sebelum kota Batu sana. Pada saat itu masih demo. Saya nggak banyak duitnya, tapi saya tekuni tiap hari bahkan bertahun-tahun. Apa yang diberikan kepada saya? Yang diberikan kepada saya adalah 1 tahun mendapatkan 1 baju batik. Itu saja. Tidak ada istilahnya uang transport atau HR, itu enggak ada. Saya tekuni saja. Mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat, itu aja, tapi Allah yang justru memberikan sumber saya dari tempat lain. Ini jiwa-jiwa entrepreneur menurut saya satu keinginan kuat untuk mengabdikan diri. Di mana saja berada, sembari kita ini selalu berbuat baik kepada siapapun. Jangan menciderai pada siapapun. Termasuk ketika jadi mahasiswa begini nih, gunakan dan manfaatkan untuk pengembangan diri, membangun jejaring untuk kemaslahatan bersama. Bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang harus ditonjolkan. Ini yang kita, bukan hanya untuk kepentingan kelompok, tetapi kepentingan yang lebih besar, itu yang menjadi kunci utama. Menjadi kunci utama di situ. Maka silaturahmi itu penting sekali, silaturahmi. Maka Mas Dani jangan kecil hati, nggak punya modal sedikit pun, tetapi Anda masih punya satu peluang untuk
berkomunikasi dengan siapapun. Untuk belajar kepada siapapun, bahkan alumni sekalipun bisa Anda datangi. Nanti saudara bisa sharing dengan Mas Sofi, sharing dengan Mas Mahrus, sharing dengan Mas Nanang, dan lain sebagainya. Saudara bisa di situ berkomunikasi dengan beliau, sharing dengan mereka. Bahkan bisa jadi, udah Mas, bantu aku di sini dulu. Setelah bantu aku di sini dulu, saudara belajar dari mereka. Setelah belajar dari mereka, Anda membuka usaha sendiri. Wah, itu kan satu pengalaman yang luar biasa, dan Mas Sofi itu membuka diri untuk itu. Tidak harus selalu menjadi tenaganya Mas Sofi. Silakan Anda membuka perusahaan-perusahaan, membuka outlet-outlet sesuai dengan keinginan Anda. Setelah itu, alumni ini yang memang memberikan keleluasaan untuk berkembang, alumni untuk berkembang, sama-sama bisa mengembangkan diri. Jadi itu menurut saya kuncinya adalah ada keinginan, ada silaturahmi, punya jiwa yang ulet, memandang segala sesuatu penting, dan kemudian sikap tawadhu selalu dikembangkan, jangan merasa takabur, jangan juga merasa yang paling hebat. Banyak mendengarkan dari orang lain yang sukses, insya Allah Anda akan sukses. Tapi kalau Anda pesimis dan Anda menutup diri, sulit untuk bisa berkembang. Maka dari itu, komunikasi, silaturahmi, menghargai orang lain, ada jiwa sikap yang ulet, yang rajin, memandang segala sesuatu penting. Jangan kecilkan segala sesuatu, jangan pandang remeh segala sesuatu, tapi sesuatu bisa memberikan manfaat pada diri sendiri. Nah, saya sedikit Pak Dayat ingin share screen. Ini salah satu kunci sukses. Berpikirlah ketika orang lain melamun, bertindaklah ketika orang lain berpikir, bekerjalah ketika orang lain beristirahat. Ini jangan dikonotasikan yang macam-macam ini. Nanti bekerjalah ketika orang lain beristirahat. Ini nanti ndongkel rumah, itu jangan. Ini maksudnya adalah bagaimana dia menjadi orang yang selalu terdepan untuk melakukan berbagai macam kebajikan. Insya Allah dengan begitu, maka Anda akan sukses. Mungkin itu Pak Dayat, cukup ya. Saya akan bergeser lagi ke ke pasca. Makasih, sukses selalu. Amin, terima kasih. Siap, Prof. Terima kasih, Prof, atas materinya dan semangat-semangatnya. Terima kasih. Saya sampaikan, Prof, atas nama panitia. Mungkin untuk materi pertama, kami akhiri dulu. Nanti langsung dilanjut dengan materi kedua, yaitu materi berkaitan dengan networking dan go internasional. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri Bakri MSI atas penyampaian materinya yang menggugah semangat kita untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi wirausaha mandiri.